Ustadz suami ana membenci orang tua ana. Alasannya memang syar'i, karena orang tua sering melakukan kesalahan dan melanggar syariat. Tapi ana sampaikan ke suami bahwa nasihati orang tua ana dengan dengan lembut dan hikmah. Suami ana tidak mau, katanya harus hijrah dari orang-orang yang buruk bahkan sampai membenci. Afwan ya Ustadz, suami ana ini sudah miskin, sombong pula. Komplit ya, agak berat. Allah musta'an. Alhamdulillah dia afani mautalahu bihi wa faddalani ala katsirina min khalaq tafdila. Selalu merendahkan orang-orang yang keliru, merasa dirinya lebih baik. Ana tidak tahan dengan kelakuannya sampai ana ingin bercerai. Ana tidak mampu menasihati suami ana lagi. Ana sendiri masih lemah dan masih terus belajar. Jadinya ana sering bertengkar karena tidak tahan melihat kelakuan suami yang keras kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Gini loh hadirin sekalian. Kalau prinsip suami kita harus hijrah dari orang-orang yang buruk atau orang-orang yang salah, bahkan sampai membenci, maka bisa jadi konsekuensinya kita harus membenci diri kita sendiri. Karena kalau sikap tadi dimutlakan itu tidak tepat gitu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam risalah Tabukiyah, beliau menyampaikan bahwa dalam melihat orang yang keliru, orang yang bermaksiat, orang yang salah, kita harus pakai dua kacamata. Kacamata yang pertama adalah kacamata syariat. Maksud kacamata syariat adalah benar-benar, salah ya salah. Jadi ketika orang itu melakukan kesalahan ya salah gitu loh. Namun tidak berhenti dengan satu kacamata. Kacamata yang kedua adalah kacamata kauniyah, qadariyah. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus punya empati kepada orang tersebut. Kita harus sayang sama orang tersebut. Kita harus bisa merasakan bahwa orang yang salah itu tidak nyaman. Sama, ketika kita melihat orang yang salah memilih rute, dia mau ke ke Bandung gitu ya. Kita dari tol dalam kota, dia mau ke Bandung, ternyata dia masuk ke tol Jagorawi gitu loh. Nah, kita katakan aja dia salah gitu loh. Mas, kamu salah jalan mas, kan gitu. Salah ya salah. Kamu mau kemana sih? Ke Bandung. Enggak, ini mau ke Bogor, ini salah. Namun di sisi yang lain, kita harus punya rasa iba dengan dia, rasa sayang dengan dia. Gitu. Karena mau sesemangat apapun dia menyetir, dia mau gas secepat apapun, dia insya Allah nggak sampai Bandung hadirin. Dia sampai Bogor. Ya bisa jadi kalau ya bisa aja keluar puncak pas, terus Cipanas, Cianjur gitu dan seterusnya sampai juga Bandung. Tapi kan bukan itu poinnya. Jadi justru melihat orang yang salah bermaksiat, kita harus pakai dua kacamata kata para ulama. Ini para ulama loh. Gitu. Kalau mau hijrah, ya begini cara hijrah. Kita salah ya salah, benar ya benar. Terus yang kedua, kita harus melihat bahwa kesalahan itu membuat seseorang tidak akan nyaman, tidak akan baik ininya. Maka kita harus punya rasa kasih sayang, dan rasa kasih sayang itu adalah modal untuk berdakwah kepada dia. Jadi bukan dibenci secara mutlak. Dan nggak boleh membenci secara mutlak orang beriman. Orang muslim tuh nggak boleh. Itu berkaitan dengan al-wala dan baro. Itu kesalahan dalam wala dan baro. Itu hal poin. Terus yang kedua, hati-hati dengan kesimpulan istri kita, gitu loh. Kesimpulan istri kita itu hati-hati. Karena Nabi kita SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanya bagaimana Nabi SAW
di rumahnya atau bagaimana Nabi SAW dalam kehidupannya, apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Beliau bantu istri dan kalau masuk waktu sholat, beliau sholat. Hadirin, bagi orang yang punya pengalaman hidup yang panjang, khususnya berumah tangga dan keluarga, pujian Aisyah bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, itu dalam, sangat dalam. Karena kalau sampai istri sendiri memuji kita atau suami bahwa akhlaknya Quran, itu luar biasa. Gitu loh. Tapi kalau kita baru sampai di level dipuji oleh istri orang bahwa akhlak kita baik, itu belum terbukti. Gitu. Itu masih berpulang jadi ikhwan KW1 super. Gitu. Karena yang muji istri orang, kita cenderung baik sama istri orang, hadirin sekalian. Iya, jujur aja. Apalagi yang ketawa. Enggak. Jadi itu yang tantangan. Kalau mau ngecek, saya tuh sebaik apa ya? Istri kita yang muji. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya. Makanya kan kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau berikan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu 'alal miskin. 1 dinar yang kau berikan kepada fakir miskin. 1 dinar yang kau berikan untuk membebaskan budak. 1 dinar yang kau berikan kepada istrimu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya yang kau berikan kepada istrimu, gitu. Tapi susah gitu. Susah. Dan berbuat baik sama istri orang lebih gampang. Gampang nggak Din sama istri orang? Gampang, apalagi menarik dan seterusnya, mudah. Itu yang susah itu gimana kita bersikap di hadapan istri kita. Jadi hati-hati sampai istri bilang kita udah miskin, sombong pula, itu hati-hati lah. Walaupun bagi istri hati-hati juga dalam memvonis lah. Dan berkaitan dengan miskin dan sombong, ada sebuah hadis yang harus kita renungkan. Kata Nabi SAW, salasatun, ada tiga pihak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Salasatun, la yukalimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 pihak yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, wala yanzuru ilaihim. Tidak akan Allah ajak bicara. Tidak akan Allah bersihkan. Dan tidak akan Allah lihat. Jadi enggak diajak bicara, enggak dibersihkan, dan tidak dilihat. Siapa aja? Walahum azabun alim. Dan dia akan dapat azab yang pedih. Azab yang pedih. Yang pertama apa? Hadirin. Syekhun zanin. Syekhun zanin. Orang yang udah tua dan berzina. Gitu. Udah tua dan sudah, tapi masih zina. Itu bahaya. Berarti aku boleh dong Pak Ustaz? Bukan boleh, zina itu dosa besar. Tapi semakin berat dan parah dosanya ketika semakin usia kita ke atas. Semakin kita syekhun zani itu tidak ada bicara, tidak dibersihkan dan tidak dilihat, dan walahum azabun alim. Yang kedua, malikun kadzab, raja yang pendusta. Raja yang pendusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Ailun mustakbir. Ail mustakbir. Ail yang sombong. Apa makna ail? Fakir. Orang yang fakir atau miskin, sombong. Gitu. Gimana? Yang kaya boleh sombong nggak? Enggak. Yang kaya nggak boleh sombong. Kenapa penekanan yang miskin? Karena nggak cocok gitu loh. Secara akal sehat tuh nggak cocok. Sangat susah diterima. Bukan berarti kalau kaya cocok, enggak. Tapi ya kan kita sering dengar di dunia pergaulan. Ya gue ngerti sih dia begitu ya, dia kaya, orang kaya kan berhak ngomong apa aja gitu loh. Ya gue ngerti sih dia ngomong begitu, ya dia kan juara kan bisa ngomong apa aja gitu. Itu tadi. Tapi ini miskin terus sombong gitu. Nilai kimia 0,5 terus sombong,
Kan bingung nyikapinya hadirin sekalian. Ini orang gimana cara nyikapinya? Nilainya 0,5 tapi sombong. Kata para ulama, kenapa ini ditekankan? Karena biasanya di masyarakat yang berpotensi sombong itu yang kaya, gitu maksudnya. Yang berpotensi sombong yang kaya. Nah ini kok potensinya kecil, kok bisa sombong gitu loh. Jadi gap antara dia dan sombong tuh jauh, kok bisa berkumpul? Ah, itu parah kata para ulama. Itu hati-hati, hati-hati. Dan bukan berarti kalau kaya boleh sombong, enggak. Orang-orang sombong tuh kata Nabi SAW itu tadi, diancam nggak masuk surga walaupun sebesar dzarrah. Tapi kalau kita miskin, kita fakir, itu lebih parah lagi, lebih parah. Maka hati-hati dalam masalah ini dan ingat dan mertua punya hak besar hadirin. Mertua atau keluarga orang tua itu punya hak besar. Dan perlu kita ingat bahwa dalam bab mahram, bahwa mertua itu mahram selama-lamanya gitu loh. Tahrim mu'abbad kan gitu. Artinya sama anaknya aja kita ada kemungkinan bercerai dan kalau bercerai bukan siapa-siapa lagi. Tapi sama mertua itu selama-lamanya. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan. Mertua punya hak yang harus kita tunaikan dan mertua kita adalah kakek nenek dari anak-anak kita. Dan kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita bersikap nggak bagus sama mertua kita, dan itu pasti akan berdampak ke anak kita. Anak kita akan ngeliat, anak kita akan merasa, anak kita akan mendengar, dan seterusnya. Dan itu pendidikan yang sangat buruk ke anak-anak. Dan nanti kita akan ditanya ketika anak-anak kita tidak bisa bersikap baik karena karakter dan sikap kita. Maka marilah kita evaluasi diri. Bagi sang istri, hati-hati dalam memvonis, jangan mudah dalam itu, dan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah, lalu perbaiki diri dan sabar, dan jadikanlah pernikahan ini sebagai ajang belajar, ajang evaluasi diri, ajang berjuang. Dan bagi suami, hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan akan membuat misi kita masuk surga menjadi gagal total, dan yang lebih mengerikan lagi, kita tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih.